Kisah teladan Islami, kisah cinta penggugah jiwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu adalah salah seorang ulamanya para sahabat. Ia termasuk seorang Ansor yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan termasuk yang terbanyak meriwayatkan di antara sahabat lainnya. Nasabnya, nama dan nasab Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid bin Salabah Al-Abzar. Abzar adalah Khudroh bin Auf bin Al-Haris bin Al-Khazraj Al-Ansari Al-Kazazi yang masyhur dengan kunyah Abu Sa'id Al-Khudri. Masa Rasulullah, Abu Sa'id bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kami. Kami adalah orang-orang biasa atau bukan tokoh dari kalangan kaum muslimin. Aku kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenal salah seorang dari kami. Sebagian dari kami hampir-hampir tak berpakaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bentuk lingkaran dengan tangannya. Beliau bersabda, "Dengan apa kalian saling mengingatkan?" Mereka menjawab, "Ini ada seseorang yang membacakan Al-Quran kepada kami dan mendakwahi kami." Beliau berkata, "Serulah, mengapa kalian bersamanya?" Kemudian beliau berkata, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan untuk umatku seorang yang aku perintahkan untuk bersama mereka." Beliau melanjutkan, "Berilah kabar gembira pada orang-orang beriman yang miskin bahwa mereka akan lebih dahulu masuk surga dibanding orang-orang kaya pada hari kiamat. Kelak dengan lama 500 tahun lebih awal, mereka berada di dalam surga dan menikmati kenikmatannya, sementara orang-orang kaya masih dihisab." Hadis riwayat Abu Daud. Masa para sahabat, saat orang-orang membaiat Yazid bin Muawiyah, cucu Nabi Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, tidak membaiatnya. Mendengar kabar tersebut, orang-orang Kufah mengirimi Husain surat, mengajaknya untuk datang ke Kufah. Awalnya Husain menolak, kemudian mereka mengajak Muhammad bin Al-Hanafiyah, saudara seayah dengan Husain bin Ali. Beliau pun menolak. Mereka kembali membujuk Husain. Husain berkata, "Sesungguhnya mereka ini hendak memangsa kita dan bersemangat mengucurkan darah kita." Bujukan dan godaan orang-orang Kufah ini membuat Husain risau. Terkadang beliau merasa condong kepada mereka, terkadang ia tidak ingin keluar. Kemudian datanglah Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, "Hai Abu Abdullah," yaitu kunyahnya Husain, "sungguh aku termasuk pemberi nasihat untuk Anda. Aku adalah orang yang menyayangimu. Sampai kabar kepadaku bahwa para pendukungmu di Kufah mengirimi surat. Mereka mengajakmu menuju mereka. Jangan kau keluar. Sungguh aku mendengar ayahmu saat di Kufah. Ia berkata, 'Demi Allah, aku telah membuat mereka bosan dan marah. Tidak kudapati sifat memenuhi janji pada mereka. Dia telah selamat dari panah yang jelek. Demi Allah, tidak ada keteguhan dan ketetapan hati dalam suatu urusan. Tidak ada kesabaran pada mereka saat menghadapi pedang.'" Masa tabi'in, pada saat terjadi kekacauan di kota Madinah, Abu Sa'id Al-Khudri keluar dan bersembunyi di sebuah gua. Ia disusul oleh seorang pasukan Syam. Kata Abu Sa'id,
Saat ia melihatku, ia hunus pedangnya, menginginkanku. Saat ia dekat denganku, ia arahkan pedangnya kepadaku. Kutahan pedangku dan kubaca firman Allah. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Quran Al-Maidah ayat 26. Mendengar hal itu ia bertanya, "Siapa Anda?" "Aku Abu Sa'id Al-Khudri," jawabku. "Sahabatnya Rasulullah?" tanyanya. "Iya," jawabku. Ia pun berlalu dan meninggalkanku. Riwayat Abu Sa'id dari Ismail bin Raja bin Rabi'ah dari ayahnya, ia berkata, "Kami bersama Abu Sa'id Al-Khudri saat ia sedang sakit, yang mengantarkannya kepada wafat. Ia mengalami pingsan, kemudian saat tersadar kami berkata kepadanya, 'Sholat, Abu Sa'id.' Ia berkata, 'Kapan?' Abu Bakar Perawi berkata, ia menginginkan kafan, kemudian ia menyebutkan beberapa hadis yang ia riwayatkan dari Nabi. Terdapat suatu riwayat, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Saha'ah dari bapaknya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir saja terjadi suatu zaman, harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung dan tempat-tempat terpencil. Dia pergi menghindar dengan membawa agamanya, disebabkan takut terkena fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan sebuah hadis, setelah penghuni surga masuk ke surga dan penghuni neraka masuk ke neraka, maka setelah itu Allah pun berfirman, keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi iman. Maka mereka pun dikeluarkan dari neraka. Hanya saja tubuh mereka sudah hitam lebam, bagaikan arang. Lalu mereka dimasukkan ke sungai kehidupan, maka tubuh mereka tumbuh dan berubah, sebagaimana tumbuhnya benih yang berada di pinggiran sungai. Tidakkah engkau perhatikan bahwa benih itu tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat? Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id juga meriwayatkan sebuah hadis, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Salih, dari Ibnu Shihab, dari Abu Umamah bin Sa'al bin Hunayf, bahwasannya dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan baju, di antaranya ada yang sampai ke buah dada, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan baju dan menyeretnya. Para sahabat bertanya, apa maksud hal demikian menurut engkau, ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ad-din, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Riwayat berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa sejumlah para wanita berkata kepada Nabi, kaum lelaki lebih banyak bergaul denganmu daripada kami. Maka jadikanlah suatu hari untuk kami. Nabi menjanjikan mereka suatu hari untuk bertemu dengan mereka guna menasehati dan memerintah mereka. Di antara sabda beliau saat itu,
Tidak ada seorang wanita pun yang ditinggal mati oleh ketiga anaknya, kecuali akan menjadi penghalang baginya dari neraka. Seorang wanita bertanya, "Bagaimana kalau cuma dua?" Nabi menjawab, "Sekalipun cuma dua." Hadis riwayat Bukhari. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata tentang Abu Sa'id Al-Khudri, dia termasuk sahabat atau penghafal hadis yang banyak. Wafat. Ada beberapa pendapat tentang tahun wafatnya Abu Sa'id Al-Khudri. Ada yang mengatakan beliau wafat tahun 74 Hijriah. Ada pula yang mengatakan 64 Hijriah. Al-Madaini mengatakan ia wafat tahun 63 Hijriah. Sedangkan Al-Askari mengatakan ia wafat tahun 65 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab.